Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas A akan menjelaskan dari analisis faktor-faktor yang mempengaruhi air quality index di India menggunakan regresi linear berganda. Eh, di mana beranggotakan dari Syifa Amelia Rahma dengan NIM 0901 022 1019. Kemudian saya sendiri Putri Maulina Miftahul Rasida dengan NIM 0901 022 1014 dan rekan saya Diah Nursita dengan NIM 0901 022 1005. Dengan alur hasil dan pembahasan yaitu yang pertama analisis deskriptif, kemudian uji multikolinearitas, lalu analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, dan terakhir kebaikan model. 1. Analisis deskriptif. Statistika deskriptif memiliki manfaat, yaitu memudahkan proses analisis data untuk penarikan kesimpulan, memberikan gambaran umum sebaran data, dan memberikan gambaran umum variabel di dalam penelitian. Berikut adalah statistik deskriptif dari data yang kami gunakan, di mana tertera pada tabel yaitu terdapat variabel minimum, min, dan maksimum dari masing-masing parameter. Pada tabel statistika deskriptif dapat diketahui bahwa terdapat ringkasan statistik seperti nilai minimum, maksimum, dan min. Dapat dilihat dari nilai rata-rata untuk variabel AQ, AQ yaitu sebesar 157,9, memiliki nilai minimum sebesar 57 dan nilai maksimum sebesar 310. Variabel yang lainnya dijelaskan pada tabel di atas. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya, Diah Nursita. Kedua yaitu uji multikolinearitas. Pengertian dari uji multikolinearitas yaitu ketika nilai VIF yang lebih besar dari 10 mengindikasikan adanya multikolinearitas yang serius. Untuk mengetahui ada tidaknya multiko, maka perumusan hipotesisnya sebagai berikut. H0 jika VIF kurang dari 10 tidak terdapat memiliki keterangan tidak terdapat multikolinearitas. Hipotesis 1, nilai VIF lebih besar dari 10. Keterangannya terdapat multikolinearitas. Untuk ketentuannya berdasarkan tingkat signifikan alfa 0,05. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas dilampirkan. Dapat diketahui pada tabel di atas terdapat bahwa dari ke-10 variabel yang digunakan memiliki nilai VIF kurang dari 10, yang artinya variabel tersebut tidak memiliki multikolinearitas. Ketiga adalah analisis regresi linear berganda. Yang akan dibahas adalah estimasi parameter, yang kedua adalah uji simultan F, dan yang ketiga adalah uji parsial uji T. 1. Estimasi parameter. Estimasi parameter atau disebut penafsiran parameter adalah estimasi yang digunakan untuk menduga suatu populasi dari sampel. Metode yang digunakan untuk mengestimasi parameter model regresi linear berganda adalah metode kuadrat terkecil atau sering juga disebut metode ordinary least square atau OLS. Berikut adalah hasil output dari estimasi model regresi yang terlampir. Berdasarkan tabel di atas, maka didapatkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan minus 39,
minus 39,8900 ditambah 1,7805 untuk X untuk variabel X1 ditambah 0,1997 untuk X variabel kedua ditambah 0,3676 X untuk variabel ketiga ditambah 0,6730 X untuk variabel keempat ditambah 28,5872 X untuk variabel kelima min 0,1641 untuk X variabel keenam ditambah 0,6286 X untuk variabel ketujuh minus 60,4819 X untuk variabel ke-8 minus 0,1912 X untuk variabel ke-9 ditambah 86,0914 X untuk variabel ke-10. Kedua, uji simultan atau uji F. Uji F berguna untuk melakukan uji hipotesis koefisien atau slope regresi secara bersamaan dan memastikan bahwa model yang dipilih layak atau tidak untuk menginterpretasikan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut adalah hasil uji F atau simultan yang dilampirkan. Dalam hasil uji F pada tabel di atas didapatkan nilai F hitung sebesar 61,46 dengan angka p-value sebesar lebih dari 2,2 minus 16 dengan tingkat signifikan 95%, alfa sama dengan 0,05. Angka signifikasi sebesar 2,2 minus 16 lebih dari 0,05 atas dasar perbandingan tersebut, maka H0 ditolak. Berarti variabel PM2.5 variabel PM 2,5 NO, NH3, NO2, CO, SO2, O3, benzene, toluene, dan silane mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama atau simultan terhadap air quality index. Yang ketiga adalah uji parsial uji T. Uji statistik T atau uji parsial ini digunakan untuk menguji tingkat signifikasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Berikut adalah hasil uji T yang dilampirkan. Dari hasil pembahasan uji T, variabel yang memiliki pengaruh terhadap AKI adalah PM25, NO2, dan O3, sedangkan untuk variabel yang lainnya tidak memiliki pengaruh. Untuk yang pembahasan keempat akan dijelaskan oleh rekan saya, Siva Amelia. Yang keempat ada uji asumsi klasik. Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis regresi linear berganda antara lain yang pertama uji normalitas residual, yang kedua uji autokorelasi, yang ketiga uji heterokedastisitas, yang selanjutnya yang pertama uji normalitas residual. Uji statistik yang digunakan untuk menilai normalitas dalam penelitian ini adalah dengan tingkat signifikan 5%. Uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Dari tabel di samping diketahui bahwa nilai p-value sebesar 0,2376. Karena p-value lebih besar dari 0,05, maka nilai residual tersebut telah normal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua,
Uji autokorelasi. Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi antara observasi dalam satu variabel. Untuk menguji autokorelasi pada data residual dapat menggunakan nilai Darwin-Wasson. Berikut hasil uji autokorelasi dengan menggunakan Darwin-Wasson dilampirkan. Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai p-value sebesar 0,000733 karena p-value lebih kecil dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi sehingga autokorelasi harus ditangani dengan metode Cochrane-Orchard. Berikut hasil output Darwin-Wasson dengan menggunakan metode Cochrane-Orchard dilampirkan. Pada gambar di atas, lihat bahwa nilai p-value Darwin-Wasson sebesar 0,5044 yang telah ditransformasi dengan menggunakan metode Cochrane-Orchard yang memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05. Maka dengan metode Cochrane-Orchard belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa pada taraf nyata 5% terdapat autokorelasi sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian maupun residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji Gleiser dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya. Berikut hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Gleiser dilampirkan. Dari tabel diketahui bahwa nilai p-value sebesar 0,952. Karena p-value lebih besar dari 0,05, maka model tidak terjadi heteroskedastisitas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model layak dipakai karena memenuhi asumsi heteroskedastisitas. Selanjutnya akan dibahas oleh Putri Maulina. Yang kelima, kebaikan model. Untuk mengukur ketepatan dan keakuratan model regresi ditentukan dengan menghitung nilai koefisien determinan atau R2 dan menghitung AKIK Information Criterion atau AIC. Hasil AIC dan R2 dilampirkan sebagai berikut. Berdasarkan pada tabel kebaikan model, dapat diketahui bahwa nilai R2 atau R square root sebesar 0,8735 atau 87%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel bebas yaitu PM2,5, NO, NH3, NO2, CO, SO2, O3, benzene, toluene, dan silene, dan variabel terikat AKI sebesar 87,3%. Sedangkan sisanya sebesar 12,6%, dipengaruhi oleh variabel lain. Pada tabel tersebut juga terdapat nilai AIC sebesar 892,0715. Berdasarkan dari pemaparan analisis kami tadi, didapatkan kesimpulan bahwa pada hasil penelitian dengan menggunakan uji F diketahui bahwa variabel independen secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap dependen dari model regresi. Kemudian pada hasil uji T, pada penelitian ini diketahui bahwa variabel PM2,5, NO, dan O3 mempunyai pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Dengan model regresi linear berganda yang dihasilkan pada penelitian ini yaitu Y sama dengan negatif 39,89 ditambah 1,9
1,7805 X1 plus 0,1997 X2 plus 0,3676 X3 plus 0,6730 X4 plus 28,5872 X5 negatif 0,1641 X6 plus 0,6286 X7 negatif 60,4819 X8, 0, negatif 0,1912 X9 plus 86,0914 X10. Adapun nilai koefisien determinan sebesar 0,8735 atau 87,3% dan nilai AIC sebesar 892,0715. Sekian analisis dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.